let me down. Let me down. Ke wilayah utara dengan Diallo sebagai pemimpin lebih dari seluruh Rajan. Episode Yarlord mengikutinya dan mereka berdiri di depan gerbang domain. Ketika mereka samar-samar melihat sosok Yangke melalui gerbang domain, mereka tahu bahwa orang ini benar-benar tidak mau kesepian dan akan melompat keluar dan membuat gelombang. Ini juga diharapkan ini adalah saat berikutnya orang-orang mau diam-diam akan mendesak kekuatan mereka siap untuk pergi. Siswa sekte domain berdesir dan sebuah kepala tiba-tiba keluar dari sisi yang berlawanan, memperlihatkan wajah yang membuat semua klan tinta sangat membenci. Bunuh! Diallo menjerit pelan dan saat berikutnya dipimpin olehnya lebih dari seluruh teknik rahasia episode Yarlord semuanya ditimpakan ke gerbang domain. Yang jelas dengan mengantisipasi adegan ini sejak lama, jadi dia hanya menjulurkan kepalanya dan kemudian segera menariknya kembali. Hal semacam ini tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Prajurit rata-rata bahkan surga terbuka tingkat 9 akan melewati gerbang domain saat dia masuk dan tiba-tiba di sisi berlawanan dari gerbang domain. Hanya mereka yang mahir dalam hukum ruang yang dapat secara aktif mengganggu proses perjalanan ini dan kemudian mengambil inisiatif untuk mundur. Jadi ketika serangan sekelompok pembangkit tenaga klan tinta mencapai, Yangke tidak terlihat serangan itu jatuh ke gerbang domain dan melakukan perjalanan ke domain utara. Hanya melalui lipat dan teleportasi ruang di dalam gerbang domain yang awalnya karena serangan Yangke menjadi lemah dan lemah. Yangke hanya mengabaikan beberapa kali sebelum dengan mudah memblokirnya. Sekarang setelah itu dia menjulurkan kepalanya keluar dari pintu domain lagi dan menatap Diallo tidak jauh sambil tersenyum sangat bersemangat. Tanggapan yang terima sama seperti sebelumnya, itu masih merupakan serangan kejam oleh kekuatan klan tinta. Dan Yangke dengan cepat kembali. Jadi dalam 10 nafas waktu berikutnya adegan seperti itu yang membuat Diallo dan klan tinta lainnya merasa konyol dan tak berdaya muncul 7 atau 8 kali berturut-turut, menyebabkan mentalitas mereka meledak dan suasana hati mereka menjadi tidak seimbang. Urat biru di dahi Diallo hampir meledak meskipun ketika dia mengambil tugas mencegah Yangke menginjakan kaki dan tidak kembali, dia tahu bahwa kemungkinan kegagalannya tinggi. Karena Yangke hanya harus menahan satu putaran. Jika dia ingin secara paksa keluar dari gerbang domain dengan kekuatannya, klan tinta tidak bisa menghentikannya sama sekali. Dan Yangke memang memiliki modal seperti itu. Dia memiliki tubuh naga suci dan memiliki kulit yang tebal, serangan yang cukup kuat melukai parah dan bahkan membunuh peringkat ke-9 umat manusia biasa. Tidak mungkin menyebabkan kerusakan fatal padanya, paling-paling dia akan menderita cedera yang tidak ringan atau serius. Selama Yangke menerobos dan tidak kembali dengan sarana dan energi klan tinta saat ini, tidak ada cara untuk menahannya terlalu banyak. Intinya Diallo adalah memberikan luka yang cukup pada Yangke sebelum menembus level. Jika demikian, maka dia hampir tidak bisa membuat penjelasan dengan Monaye. Sebagai sisi pertahanan tidak sulit untuk melakukan ini, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Yangke benar-benar bisa membuat kehidupan bunga yang tak tahu malu. Setiap kali dia menunjukkan kepalanya, orang-orang kuat di pihak klan tinta berusaha sekuat tenaga untuk menyerangnya, karena jika dia tidak melakukan ini, tidak ada yang bisa mengatakan apakah dia benar-benar akan melompat keluar seperti ini. Setelah klan tinta melakukan serangan, dia dapat langsung mundur ke wilayah utara dan dengan mudah meredakan serangan klan tinta. Diallo tiba-tiba merasa jijik jelas bahwa klan tinta harus memiliki inisiatif mutlak dalam konfrontasi seperti itu, tetapi ketika Yangke melakukan ini adalah boneka kuat klan tinta yang Yangke ingin mereka serang ketika Anda menyerang. Berhenti ketika Anda mau mereka untuk berhenti. Tidak bisa menghentikannya. Monaye menghela nafas dalam hatinya. Meskipun dia dan Raja episode Yarlord dapat menggunakan metode ini untuk menekan Yangke terus-menerus ketika tidak dapat melakukan apapun tanpa batas, setiap kali mereka menembak mereka kelelahan. Faktanya mereka membiarkan mereka melakukan semua tembakan hanya beberapa kali. Konsumsinya tidak sedikit, itu hanya konfrontasi sesaat, tetapi tampaknya menjadi pertempuran dengan kekuatan ras manusia lainnya selama beberapa hari. Kelelahan fisik dan mental di hadapan seorang pembunuh manusia seperti Yangke, jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri, dia mungkin akan lengah.
Pada titik ini Monaye mengangkat tangannya sedikit dan membuat gerakan. Ketika Solution atau lebih pesuto Yarlot melihat ini, mereka segera bergerak lebih dekat ke tempat dia berada. Segera kepala Yangke keluar dari gerbang domain lagi. Kali ini tidak ada serangan, jadi dia tidak bergegas kembali. Dia mengangkat matanya dan menatap Monaye yang sedang menunggu tidak jauh dan tersenyum tidak berkelahi. Monaye tetap diam menatapnya tanpa bergerak. Diam-diam mendesaknya dengan kekuatan. Jika kamu tidak bertarung lagi, maka aku akan keluar. Yangke berkata seperti ini, satu kaki sudah melangkah keluar dari gerbang domain. Aku benar-benar keluar, Yangke berkata lagi, seolah dia sedang memainkan permainan yang menarik dengan ekspresi menggoda di wajahnya. Monaye masih tidak bergerak dan para pesuto Yarlot terdiam. Oke, Yangke tidak membuang waktu lagi. Dia berjalan keluar dari pintu domain dan kemudian mengambil nafas dalam-dalam. Itu jelas dalam kehampaan dan tidak ada yang bernafas ke dalam tubuhnya, tetapi dia mengungkapkan sesuatu. Ekspresi mabuk di wajahnya sepertinya telah datang dari negeri ajaib yang membuatnya memikirkannya. Bunuh dia. Monaye benar-benar tidak tahan lagi. Mengetahui bahwa ini bukan waktu terbaik untuk mengambil tindakan, dia harus bergegas ke Yangke terlebih dahulu, dan lebih dari selusin pesuto Yarlot mengikutinya. Serangkaian teknik rahasia yang kuat dan menutup tempat Yangke langsung menenggelamkan sosoknya, merobek sosok itu berkeping-keping. Monaye tidak menunjukkan kegembiraan karena dia melihat sekilas bahwa itu hanya bayangan, dan pikiran ilahi yang kuat meresap seperti air pasang. Terus-menerus berosilasi energinya sendiri, menguji jejak Yangke yang tidak menentu, dan memimpin lebih dari selusin pesuto Yarlot dikejar dan mencegat Yangke. Aura Raja Palsu Aula pesuto Yarlot juga menguji sosok Yangke, terus-menerus bergetar untuk mencegahnya. Tiba-tiba mendesak kekuatan magis ruang angkasa untuk melarikan diri. Semuanya di sini dilihat oleh Monaye. Menunggu sebentar dan sedikit santai. Tidak ada gunanya membiarkan Moyu bertanggung jawab untuk berurusan dengan Yangke. Jika memungkinkan, dia lebih suka menghadapi Yangke secara pribadi. Klan tinta tentara membutuhkan untuk dikirim dan dia benar-benar kurang dalam keterampilan. Dia tidak akan bergerak dengan mudah sampai dia dipaksa. Itu hanya akan mempengaruhi energinya. Meskipun dia sedikit gelisah sebelumnya, tetapi keributan di sini tidak keras. Itu dengan cepat menarik sekelompok orang. Yang pertama tiba adalah Kaisar Agung Darah Besi Zhan Wuhen, diikuti oleh Kaisar Agung Bela Diri Binatang Mo Huang, Kaisar Agung Jiwa Tenang Yojun, Kaisar Agung Dunia yang Ramai Duan Hon Cheng, Kaisar Agung Bayangan Bunga Hua Linglong, dan lainnya. Medan perang gadis depan tidak lagi dikepung dan pasukan klan tinta telah dihancurkan. Saat ini hanya beberapa tentara yang tersebar yang melarikan diri dan bersembunyi, sehingga Kaisar Agung dari batas bintang semuanya kembali ke batas bintang untuk memulihkan diri. Great Emperor semuanya adalah master yang diakui oleh dunia Great Tao Star Boundary. Jadi jika ada gangguan di Star Boundary, itu secara alami tidak akan luput dari indera mereka. Merasakan situasi di sini, semua orang datang. Begitu ke Great Emperor ini tiba, dua sosok lagi datang dan membungkuk ke arah mereka. Dua yang terakhir tiba adalah Great Emperor Boundary yang baru lahir. Dengan kemacetan batas bintang saat ini, itu sudah cukup untuk melahirkan 14 Kaisar Agung. Dibandingkan dengan batas 10 Kaisar Agung di masa lalu, sekarang ada 4 lagi. Ini tidak diragukan lagi karena kontribusi 3 dunia dengan peningkatan